warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilani. Saya Suci Awalia Rahmadiani. Kami dari 12 IPA 2 akan melakukan penelitian mengenai adaptasi dan seleksi alam. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Keanekaragaman hayati makhluk hidup yang menghuni bumi diyakini berasal dari nenek moyang yang sama. Dari pernyataan di atas terbukti bahwa adanya proses evolusi sepanjang sejarah kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Evolusi merupakan perubahan sifat-sifat yang diwariskan suatu organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya dan berlangsung secara bertahap dalam waktu yang lama. Dalam kata perubahan juga terkandung makna lain, yakni perubahan yang mengarah ke semakin banyak ragam atau perubahan progresif dan perubahan yang mengarah ke kepunahan atau perubahan retrogresif. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti rekombinasi gen, mutasi, isolasi genetik, aliran gen, dan seleksi alam. Kondisi alam selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga memaksa makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap perubahan alam. Organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan alam akan punah, sedangkan yang mampu akan tetap bertahan hidup bila bisa menyesuaikan dirinya dan berkembang biak. Keadaan ini disebut pula dengan seleksi alam. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa seleksi alam adalah salah satu faktor pendorong terjadinya evolusi. Maka dari itu, dalam praktikum ini akan dilakukan praktik simulasi seleksi alam dengan melalui proses predasi. Tujuan penelitian: membuktikan adanya peristiwa seleksi alam. Bab 2. Landasan teori. Evolusi adalah suatu perubahan yang dinyatakan bahwa seluruh makhluk hidup diturunkan dengan modifikasi dari organisme nenek moyang dalam proses perubahan adaptif yang lama. Perubahan yang terjadi menghasilkan organisme yang telah punah maupun bentuk-bentuk kehidupan yang beraneka ragam yang ada saat ini. Evolusi juga dapat menjabarkan sifat-sifat interaksi antar organisme lain dan interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Dengan mempelajari evolusi, dapat menghadirkan sebuah narasi yang menempatkan makhluk hidup dalam perspektif sejarah dan mempelajari keanekaragaman organisme yang hidup di zaman sekarang. Menurut Ernest Mayne, Darwin telah mengajukan 5 teori untuk perihal evolusi, yakni sebagai berikut. Sebagian besar spesies heterotrofik mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain, walaupun terdapat pengecualian. Sebagian besar pemangsa atau predator lebih besar dari mangsa yang dimakannya. Hubungan mereka dengan mangsa biasanya bersifat sementara, yaitu hanya jangka waktu yang diperlukan untuk memakannya atau sebagian daripadanya. Bab 3. Metode penelitian. Alat dan bahan. Potongan bunga 50 buah, potongan kertas 50 buah, potongan daun hijau 50 buah, potongan daun kering 50 buah, 4 buah bambu ukuran 15-20 cm, tali rafia, gunting, dan stopwatch. Cara kerja. Pertama, ukurlah lapangan rumput seluas 1 meter persegi, pasang pembatas menggunakan kayu dan tali rafia. Kedua, campurkan potongan kertas, daun kering, daun hijau, dan bunga. Kemudian taburkan pada lapangan rumput yang telah disediakan. Ketiga, salah satu anggota kelompok sebagai predator memungut kembali potongan kertas, daun hijau, daun kering, dan bunga secara acak selama 1 menit. Keempat, hitung jumlahnya, kemudian catat datanya ke dalam tabel. Kelima, ulangi percobaan dengan cara seperti nomor 3 dan 4. Lalu, hitung kembali dan jangan lupa untuk dicatat ke dalam tabel. Bab 4. Hasil penelitian. Hasil percobaan ke-1. Hasil percobaan ke-2. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apakah warna dominan lapangan tempat menaburkan potongan kertas, daun, dan bunga? Jawaban, warna hijau. 2. Potongan bahan warna manakah yang paling banyak terambil? Mengapa? Jawaban, warna pink karena warnanya mencolok. 3. Potongan bahan warna manakah yang paling banyak tertinggal? Jawaban, warna coklat. 4. Berdasarkan data percobaan, warna apakah yang bersifat adaptif terhadap lingkungan? Jawaban, warna coklat. 5.
Berdasarkan data percobaan, warna apakah yang tidak adaptif sehingga terseleksi? Jawaban warna pink karena warnanya mencolok. 6. Seandainya warna potongan kertas, daun, dan bunga adalah warna Biston betularia dan orang yang mengambil potongan-potongan bahan-bahan tersebut berperan sebagai predator atau pemangsa, warna manakah yang semakin lama semakin berkurang sehingga akan mengalami kepunahan? Warna pink, karena warnanya yang mencolok jadi lebih memudahkan predator untuk memangsanya. Warna manakah yang akan terus hidup dan dapat berkembang biak sehingga jumlah populasinya semakin bertambah? Berikan alasannya. Warna coklat, karena warnanya yang gelap sehingga tidak terlihat oleh pemangsa, jadi dia dapat beradaptasi dalam jangka waktu yang lama. 7. Jelaskan hubungan antara adaptasi dan seleksi alam terhadap proses evolusi. Jawaban, hubungannya yaitu seleksi alam akan terjadi guna menyeleksi dan menyaring makhluk hidup yang masih layak untuk hidup. Dan makhluk hidup yang lolos akan beradaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan jangka waktu yang relatif atau sangat lama. Adaptasi tersebut akan menjadi sebuah evolusi. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya, evolusi menjelaskan perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Makhluk hidup yang menang dalam persaingan akan tetap unggul, sedangkan yang kalah dalam persaingan akan berimigrasi atau punah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.